iman itu mempengaruhi mental. Kalau yang pertama tadi iman mempengaruhi amal solih. Yang kedua iman itu mempengaruhi perilaku. Yang ketiga iman itu mempengaruhi mental. Arti mental, kuat enggak kuatnya kita dalam menghadapi masalah, itu tergantung iman. Ada orang yang masalahnya kecil tapi dia bilang, kenapa cuman saya yang diginiin Allah? Allah enggak adil, saya udah enggak kuat lagi, saya pengen mati aja. Dan seterusnya keluh kesah yang seolah-olah dia merasa dialah orang yang paling susah di muka bumi. Sebetulnya dia bukan orang paling susah di muka bumi, dia lagi lemah iman. Karena kalau dia mau fair, dia mau objektif, pasti dia akan menemukan banyak orang di luar sana yang lebih susah daripada hidupnya. Kehidupan mereka lebih susah daripada kehidupannya tuh banyak di luar sana. Kalau kita mulai sedikit melihat keadaan orang yang di bawah kita, itu nggak perlu susah payah kita untuk menemukan mereka. Ada di mana-mana dan mereka lebih susah daripada kita dalam urusan kehidupan. Sehingga kita nggak layak mengeluh kalau mereka aja nggak ngeluh gitu. Sehingga kita nggak boleh berputus asa kalau mereka aja masih berusaha. Sehingga kita nggak boleh menyerah kalau mereka aja masih berjuang. Karena mereka lebih susah dari kita. Tapi kenapa kita berkeluh kesah seolah-olah kita merasa orang yang paling susah dalam hidup di dunia? Iman. Mentalnya nggak kuat. Hanya masalah perasaan, nggak jadi nikah, diputusin, ditolak lamaran, dan seterusnya. Dicuekin, nggak diberikan harapan, atau malah ditikung temen dalam urusan perasaan nih. Apa yang menjadikan seseorang bertahan, survive, bahkan kemudian sukses, sementara yang lain hampir bunuh diri, ada yang bahkan bunuh diri terus nggak berhasil. Apa yang membedakan mereka? Apakah masalahnya? Enggak. Masalahnya hampir sama di antara mereka. Yang membedakan mereka kekuatan iman yang mempengaruhi mental mereka. Jadi kalau hari ini banyak yang mengalami masalah mental atau mental illness, apapun namanya, mau bipolar, mau skizo, mau apapun namanya, maka harusnya hal yang perlu kita kuatkan adalah akar dari diri kita. Akar dari diri kita itu ada di dalam hati, namanya iman. Itu yang harus dikuatkan. Namanya masalah, semua kita punya masalah pasti. Ustadz punya masalah, pasti punya. Masalah kita itu setiap hari, cuman ada yang masalahnya pas satu fase masalahnya kayak naik banget, jadi banyak banget masalah kayak nggak beres-beres. Ada aja bertubi-tubi, ada fase yang landai, tapi tetap ada masalah, cuman nggak seperti yang fase tadi. Ngalamin, semua kita ngalamin, bukan saya doang, bukan teman-teman doang, kita semua ngalamin fase kayak gitu. Apa yang membuat bertahan? Dalam rumah tangga nih buat yang udah nikah. Ada fase ketika kayaknya lagi nyaman, tiba-tiba turun sampai nggak kebayang di bawahnya tuh. Kayak nggak kebayang, aduh kok berat banget, aduh kok sesek banget kayak orang nyelam. Ada kalanya lagi kayak terbang gitu, slow, santai, bisa lihat view yang indah. Ada kalanya turun tapi masih nyaman karena ada di daratan atau di permukaan air. Ada kalanya nyelamnya cuma 5 meter, enak juga. 10 meter, 20 meter, udah mulai kayak ditekan, sesek, sakit kepala, telinga bunyi nguing-nguing, ya. Ada kalanya yang seperti itu, sehingga pengen nyerah, pengen naik ke permukaan cepat-cepat dan ninggalin pasangan kita di bawah. Ada. Apa yang membuat orang bertahan? Iman. Iman kayak gimana maksudnya? Iman yang mengajarkan dia bertahan. Karena iman akan mengatakan, la tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Bertahan, sabar. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Allah itu pasti nolong hambanya yang sabar. Gak mungkin dianggurin, gak mungkin ditinggalin, gak mungkin dicuekin, tuh gak mungkin. Iman yang bilang kayak gitu, gak mungkin. Ketika kita mengatakan, kok bisa sih Allah ninggalin saya? Pasti bukan iman yang ngomong itu.
Yang ngomong itu siapa? Syak, keraguan. Kan lawannya iman keraguan kan? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, kata Allah, dan mereka bukanlah orang yang beriman. Mereka bilang iman tapi kata Allah enggak. Kenapa? Karena di dalam hati mereka fi qulubihim marad. Marad apa? Penyakit apa yang ada di dalam hati mereka? Raib. Dzalikal kitabu la raib. Raib. Raib itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Raib itu hilang. Hilang di sini artinya apa? Diragukan keberadaannya. Berarti raib itu artinya ragu-ragu. Maka lawan dari iman adalah keraguan. Ketika kita mulai meragukan kebaikan, kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah dalam konteks masalah pribadi kita, disitulah kita dalam kondisi lemah iman dan kemudian kita akan lemah dalam segala hal. Tapi ketika kita yakin kepada Allah, keagungannya, kebaikannya, kekuasaannya, kemuliaannya dalam konteks masalah kita, disitulah kita sedang kuat iman, maka insya Allah kita akan kuat dalam segala hal. Termasuk kuat mental tadi. Yang pernah saya alamin itu salah satunya adalah ujian dalam masalah keluarga misalnya. Itu kalau misalnya nggak kuat, itu udah selesai. Tapi karena kita bertahan, pokoknya saya nggak akan pernah ninggalin pasangan saya. Pokoknya saya nggak akan berhenti untuk memberikan nafkah terbaik kepada pasangan saya. Gimana pun cara berjuangnya, mau berdarah-darah, mau kayak gimana. Terus bertahan. Dan setelah beberapa waktu, Allah yang menentukan waktunya, bukan kita ya. Jangan sampai saya akan bertahan tapi dengan syarat setahun. Setelah setahun berarti ini salah Allah nih. Kan saya udah sabar. Bukan kita yang menentukan waktunya. Makanya ketika para sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah tetap gak jawab besok. Allah tetap gak jawab nanti malam. Allah tetap gak jawab besok pagi atau kapan waktu yang spesifik, yang jelas gitu. Enggak. Allah bilangnya, ala inna nasrullahi qarib. Udah dekat. Kenapa bahasanya dekat? Enggak disebutin aja dekat itu berapa lama lagi sih? Sejam? Sehari? Sepekan? Enggak, karena Allah pengen kita belajar yakin sama Allah, bukan bertransaksi sama Allah. Kalau Allah bilang angkanya, kita akan bertransaksi. Oke, ya udah saya sabar ya, sehari kan. Tapi karena Allah bilang sebentar lagi, ya udah Allah lebih tahu deh kapan waktunya. Saya ikutin aja flow-nya. Jadi iman yang akan menuntun kita, berbisik kepada kita, memberikan nutrisi dan kekuatan kepada kita dengan kalimat-kalimat iman. Ala inna nasrullahi qarib. La haula wala quwata illa billah. La haula itu bukan kalimat orang yang sedang kaget. La haula wala quwata illa billah. Bukan. La haula kalimat orang yang pasrah. Saya udah gak kuat, saya gak ada daya. Tapi saya masih punya Allah yang maha kuat dan maha kuasa. Saya udah gak kuat nih. Saya gak ada daya upaya nih. La haula wala quwata, saya nggak punya daya, saya nggak punya kekuatan. Wala quwata, illa tapi billah, saya masih punya Allah. Itu yang membuat kita bertahan. Saya nggak bisa ngeharapin siapa-siapa nih. La ahli, wala ashabi, wala jari, wala nas kullun nas fil ard. Saya nggak bisa berharap ke siapa-siapa. Nggak keluarga saya, nggak tetangga saya, nggak sahabat saya. Terus gimana dong kalau saya nggak bisa berharap ke siapapun? Hasbi Allah. Bukankah cukup bagi saya Allah? Ini yang dibisikin oleh iman kepada kita. Sehingga kita memiliki kekuatan mental dalam menghadapi masalah kita, teman-teman. Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah selesai sholat isya. Barakallahu fikum.